asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadihas solihin. Amin. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkeadilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, satu bintang, dua rantai emas, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima kasih dan
Biar semangat. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Gulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Sudah, silakan duduk. Anak-anak, sebelum kita membuka pelajaran hari ini, kita buat keyakinan kelas. Kita membuat apa? Keyakinan kelas. Yang pertama, apa kira-kira keyakinan kelas kita yang pertama? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Berarti kita harus berangkat jam berapa? Jam 6. Setengah 7. Di sekolah kita masuk jam berapa? Kok enggak sama? Ada yang jam 8, ada yang jam 7. Jam berapa? Jam 8. Jam berapa? 7. Siapa yang berangkatnya jam 8? Siapa yang masuk jam 8? Kita masuk jam 7. Berarti kita di sekolah jam berapa? Setengah 7 sudah harus di sekolah. Berarti keyakinan kelas kita, keyakinan kelas kita, 1, datang Tepat waktu. ya. Terus yang kedua apa? Piket kelas. Piket kelas. Piket kelas. Berarti kalau kita piket kelas, kelas harus Bersih. berarti kalau kita masuk, kelasnya sudah Bersih. piket kelas. Yang waktunya piket harus datang lebih awal. Yang ketiga, apa keyakinan kelas kita? Rukun. Rukun. Keyakinan kelas kita rukun. Berarti tidak boleh berangkat. Harus rukun. Keyakinan kelas kita yang keempat apa? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Kalau ada keyakinan kelas yang berbunyi buang sampah pada tempatnya, berarti di kelas harus bersih. Harus ada sampah di kelas? Tidak. Hebat sekali, pintar sekali. Yang kelima, sholat duha Sebelum istirahat. sebelum istirahat. Sholat duha sebelum istirahat. Berarti anak-anak harus membawa peralatan sholat. Kalau yang perempuan membawa mukena. Kalau yang laki-laki membawa sarung. Dari keyakinan kelas tadi, siapa yang membuat keyakinan kelas tadi? Nah, berarti yang membuat kesepakatan Bu Esrin dan dan semua warga satu kelas. Berarti yang harus mentaati siapa? Yang harus mentaati siapa? Kita semua. Berarti dari
tahu dipanggil Bu Estrin ke kantor? Tahu karena makan di kelas. Iya. Kalau Alif makan di kelas saat jam pelajaran, kira-kira perbuatan benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa Alif makan di kelas? Karena belum sarapan. Oh, karena belum sarapan dari pagi. Ya sebenarnya makan itu adalah kebutuhan. Kalau Bu Estrin lapar, Bu Estrin juga akan makan. Tapi kita harus tahu di mana tempatnya, kapan, waktu untuk kita makan. Bu Estrin mau tanya, kenapa Alif makan di kelas pada saat jam pelajaran? Karena Tidak, tidak sarapan. karena tidak sarapan. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9. Berarti besok Alif harus sarapan sebelum berangkat Sekolah. sekolah. Kenapa Alif tidak sarapan? Karena takut telat. Karena takut telat. Alif masih ingat keyakinan kelas? Masih ingat apa saja? 1. Tidak terlambat sekolah. Iya. 2. Tidak makan di kelas. Tidak makan saat jam pelajaran. 3. Saling Saling menghargai. Berarti ketika Alif makan di kelas, kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Di sini Bu Estrin tidak akan menghukum atau menghakimi Alif. Bu Estrin akan memberi solusi. Bagaimana cara Alif memperbaiki perbuatannya? Berarti harus sarapan pagi agar tidak makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Terus tidurnya harus tidak boleh terlalu malam biar bisa bangun pagi. Begitu ya. Nah, itu solusi dari Bu Estrin. Berarti besok Alif harus sarapan pagi. Gitu ya Nak ya. Terima kasih. Heski tahu, Heski dipanggil Bu Estrin ke sini. Ke sini karena apa? Iya tahu. Kenapa? Karena telat. Karena terlambat sekolah. Kenapa Heski terlambat ke sekolah? Karena bangun kesiangan. Karena bangun kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Karena tidurnya terlalu malam. Karena tidur terlalu malam. Kalau Heski terlambat sekolah, terlambat berangkat sekolah, berarti perbuatan Heski benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa Heski tidurnya terlalu malam tadi malam? Karena Karena lihat apa? pelajaran. Karena lihat jaranan. Karena tidurnya malam, jadi bangunnya kesiangan. Jadi pagi masih ngantuk. Kalau ngantuk memang harus tidur. Bu Estrin pun begitu. Kalau ngantuk juga harus tidur. Tapi Heski kan punya tanggung jawab sekolah, berarti harus bangun pagi. Supaya apa? Tidak terlambat ke sekolah. Berarti besok Heski harus bangun pagi agar tidak telat dalam pelajaran. Kalau Heski terlambat sekolah, nanti Heski ketinggalan waktu apa? Ketinggalan pelajaran. Heski masih ingat keyakinan kelas? Heski masih ingat keyakinan kelas apa saja? 1. Disiplin. Terus tepat waktu, berangkat tepat waktu. Ketiga, saling tertib. Terus saling menghargai.
Estrin tidak akan menghukum Hezky. Estrin akan memberi solusi pada Hezky. Apa yang harus diperbaiki dalam diri Hezky biar tidak terlambat sekolah? Tidak malam-malam. Apalagi bangun Kesiangan. bangun kesiangan lagi, bangun pagi. Jadi besok Hezky harus bangun pagi. Nanti tidak boleh tidur malam-malam agar Hezky Tidak terlambat sekolah. tidak terlambat sekolah. Kira-kira kalau Hezky telat berangkat sekolah sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Belum, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi Hezky harus bangun pagi biar tidak telat. Begitu ya Nak ya. Oke, terima kasih ya. Besok berarti dilakukan bangun pagi berangkat sekolah biar tidak telat. Nah. Sekolah ini nantinya. Terlebih lagi Bapak Ibu, nanti jenengan juga diharapkan bisa memiliki visinya masing-masing. Karena selama ini mungkin kita mengajar berdasarkan visi sekolah, gitu gitu. Nah nanti kita diharapkan juga adalah mengajar berdasarkan visi kita sendiri yang berdasarkan pada istilahnya keberpihakan kepada anak. Nah untuk itu perkenalkan. Saya Krismanto, saya berasal dari SMA Islam N Bujon. Sehari-hari saya mengajar di sana. Kemudian alamat saya juga Bujon. Saya sekarang bertugas menjadi pengajar praktek yang akan mendampingi Bu Estrin selama kurang lebih 6 bulan untuk istilahnya melakukan pendampingan. Jadi insya Allah selama 6 bulan ini kita akan sering ketemu Bapak Ibu. Namun untuk beberapa sesi pertemuan seperti ini mungkin hanya beberapa kali. Dan yang pasti jenengan nanti akan juga mendapatkan ilmu baru. Terutama di kurikulum Merdeka itu kita akan menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Artinya nanti jenengan akan mendapatkan ilmu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Bagaimana kita nanti membuat RPP-nya atau membuat modulnya nanti. Itu nanti jenengan akan mendapatkan ilmu dari Bu Estrin. Jadi nanti misal jenengan nanti mau pembelajaran awal tahun gitu mungkin menyempatkan waktu untuk menyerap ilmunya Bu Estrin juga nggak apa-apa. Artinya nanti Bu Estrin akan memfasilitasi dengan dalam pembuatan modul berdiferensiasi ataupun RPP berdiferensiasi. Karena itu adalah tuntutan kita hari ini. Tuntutan kita dalam pembelajaran di Kurmer nanti gitu Kalau hari ini kita yang harus kita selesaikan adalah kita membuat visi dulu, ya visi. Walaupun sebenarnya visi ini adalah pembelajarannya untuk CGP, tapi kita di sini nanti kita akan berdiskusi. Mungkin selama ini jenengan sudah punya visinya masing-masing. Ketika kita awal menjadi seorang guru, kita memiliki visi, ya atau kita memiliki cita-cita. Apa cita-citanya? Masing-masing individu pasti berbeda terhadap visinya terhadap murid kita nanti. Nah nanti jenengan juga akan berkesempatan untuk mengisi tentang kalimat perumpamaan. Ya kalian perumpamaan yang harus kita lengkapi, dan itu nanti akan sedikit banyak akan mengingatkan kita terhadap visi awal kita menjadi seorang guru. Kita dulu menjadi guru itu benar-benar panggilan jiwa atau panggilan dari dalam diri kita, ataukah hanya sebatas sebagai pelampiasan cita-cita yang tidak terwujud. Biasanya kan ada, aku kepingin jadi apa-apa kok nggak terwujud, wis tak jadi guru aja. Nah mungkin seperti itu. Nah kita akan diingatkan kembali ke situ. Ditambah lagi nanti jenengan semua akan dikasih sedikit tentang ilmu yang namanya bagja. Karena nanti dalam perumusan visi itu kita menggunakan istilahnya metode yang itu adalah metode bagja. Mungkin kata bagja ini sudah tidak asing bagi kita, bagi orang-orang Jawa Barat atau mungkin bahasa Jawa Barat itu bagja itu tidak asing. Karena bagja itu sendiri kalau kita artikan adalah bahagia. Bagus
bahasa Jawa Baratnya itu adalah bagja, kalau di kita adalah bahagia. Bagaimana merumuskan visi yang berdasarkan bahagia? Nanti itu akan dijabarkan sama Bu Estri. Untuk berikutnya kita akan mendengarkan sedikit pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, setelah itu kita akan mendengarkan pemaparan dari Bu Estri. Setelah itu kita mengisi kalimat rumpang yang telah ada, kalimat yang insya Allah akan tampilkan Bu Estri nanti. Ditambah kita nanti akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang ada di sekolah kita. Ditambah yang terakhir nanti kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan apa yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Nah, saya berharap nanti Bapak Ibu dalam diskusi ini kita nanti diskusinya santai saja, kita tidak terlalu kaku atau terlalu nervous gitu, biar nanti diskusi kita bisa cair. Karena nanti biasanya kalau disuruh mengerjakan kalimat rumpang itu kayaknya biasanya anteng-antengan. Tenang Bapak Ibu, kalau di sini anteng-antengan nggak pulang dulu kok. Nah, kalau murid kita kan biasanya anteng-antengan, sing anteng mulai bisik. Nah, kalau kita nanti malah sing anteng nggak boleh-boleh nanti. Nah, itu gitu. Nah, itu sedikit pengantar dari saya untuk mohon arahannya kepada Ibu Kepala Sekolah sedikit kata untuk kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ismanto selaku pengajar praktek dari Estri sebagai CGP, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, pertama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas limpahan rahmat dan ridhonya sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan sebagai kegiatan dari CGP. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat dan seluruhnya. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rismanto yang telah mendampingi teman kami dalam kegiatan CGP ini. Begitu juga saya mohon bantuannya supaya Mbak Estri ini bisa lancar dalam melaksanakan kegiatan dan tentunya sukses. Untuk Mbak Estri sebagai CGP tentunya ada kompetensi yang harus dilakukan. Di antaranya ada 4 kategori, yaitu pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan dalam pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Nah, ini tolong Mbak Estri laksanakan dengan sebaik mungkin dan perangi kemalasan tentunya, karena kadang-kadang malas itu muncul supaya apa yang menjadi harapan dan cita-cita Mbak Estri bisa tercapai dengan baik. Dan begitu juga untuk Bapak Ibu yang lain yang ada kesempatan untuk mengikuti guru penggerak, tolong segera ikut ya. Untuk tahap ke-10 ini sudah mulai menyusul Mbak Estri. Nah, nantinya Mbak Estri juga tidak berhenti di sini, seperti pengalaman yang sudah lulus 4 dari guru penggerak dan akan dipromosikan nantinya sebagai kepala sekolah, dan Mbak Estri harus siap itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kekuatannya terletak pada kekuatan para pemudanya. Tenaganya masih banyak tenaga muda, jadi kita diharapkan nanti bisa lebih lincah, lebih panjang jangkauannya, terutama kalau kita bicara guru bergerak. Kita daftar jadi guru bergerak. Insya Allah nanti ketika kita berbicara guru bergerak untuk jenjang karir itu sangat-sangat luar biasa. Ya, kita tidak harus menjadi kepala sekolah, tidak, tapi nanti yang paling utama adalah bagaimana cara kita menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Karena selama ini mungkin kita sudah terbebani dengan beberapa aturan yang menjadikan kita bukan lagi pemimpin dalam pembelajaran. Yang ada kebanyakan kita jadi manajer, yang ada kita jadi bos dalam pembelajaran. Maka dari itu dengan adanya nanti dengan ikut guru bergerak, insya Allah nanti akan menjadikan dengan bisa menjadi seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin dalam membawai sebuah pembelajaran. Nah, itu nanti sedikit ya mungkin harapan dari teman-teman, dari ibu bapak sekolah, nanti teman-teman tuh bisa menjadi calon guru penggerak di angkatan berikutnya, terutama angkatan 10 dan selanjutnya. Karena nanti insya Allah guru penggerak ini akan tetap ada kalau kita lihat regulasinya. Mumpung ini istilahnya guru penggerak itu gratis. Nah, takutnya seperti halnya kita dulu ketika NPTK waktu itu. Awalnya NPTK diberikan mudah sekali, berikutnya ternyata akan dipersulit. Nah, kemudian kalau kita ingat dulu sertifikasi betapa mudahnya, istilahnya kita hanya ikut PLPG, tes dan sebagainya. Sekarang sertifikasi semakin dipersulit dengan adanya PPG. PPG ujiannya juga berkali-kali dan sebagainya, belum tentu sekali bisa langsung deal kan gitu ya. Jadi nanti ini kesempatan besar bagi dengan mumpung CGP ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat baru dan itu masih sangat fresh buat kita, ilmunya sangat luar biasa juga. Nanti monggo kita ikut bersama-sama dulu. Kita jangan berpikir kita harus berhenti di sini, tapi kita pikirkan bagaimana ke depan, apa yang harus kita lakukan. Nah, baik, untuk berikutnya adalah pemaparan visi yang telah dibuat oleh Ibu Esri. Nah, waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Aminah selaku Kepala Sekolah, Pak Krisnanto selaku pengajar praktek, dan teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya saya berterima kasih banyak karena hari libur, seharusnya hari libur ya, jangan meluangkan waktu untuk rangkaian tugas CGP. Di sini kita akan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Visi yang saya buat itu mewujudkan murid bertakwa, beretika, dan bernalar kreatif. Kenapa saya memilih bertakwa? Karena bertakwa adalah salah satu iman yang harus dipegang setiap insan. Apalagi kita lingkungan kita dekat dengan tempat ibadah dan sekolah kita itu hampir 95% muslim. Warga sekolah kita muslim. Dengan visi bertakwa, kita akan kebiasaan sholat duha dan kebiasaan sholat berjamaah, sholat duhur. Untuk yang kedua, beretika. Kenapa saya memilih beretika? Di sini anak-anak itu untuk, kalau bahasa Jawanya, unggah-ungguh. Unggah-ungguhnya sepertinya mulai pudar. Dan saya ingin menciptakan anak-anak itu di masa depan, mulai dari sekarang itu sudah sopan santunnya,
inovatif, kreatif dalam dunia pendidikan. Nah, di sini untuk untuk visi sekolah kita adalah terwujudnya akhlak mulia, berprestasi, berkebinekaan global yang dilandasi nilai-nilai keimanan sesuai ajaran agama serta berwawasan lingkungan. Ini visi sekolah kita. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Monggo Bapak Ibu. Sudah? Pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Bagaimana Pak Arif mungkin? Visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Kita kembali ke visi sekolah kita, terwujudnya akhlak mulia. Bagaimana anak-anak di sekolah? Apakah sudah mencerminkan akhlak mulia? Kalau kita lihat dari terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari yang pertama saja, ini akhlak mulia. Ini memang yang namanya anak memang sulit untuk diajak arah ke sana. Akhlak mulia di sini memang luas. Dikatakan mulia di sini hubungannya dengan agama ataukah dengan perbuatan mereka sehari-hari. Kalau perbuatan mereka sehari-hari ini saya kira sudah cukup. Jadi di antara mereka ini akhlaknya sudah bagus. Coba kalau dilihat dari akhlak mulianya berhubungan dengan agama, ini anak masih kurang. Karena memang sekolah kita memang tidak bukan agamis, tapi menyeluruh. Jadi di sini ada yang Islam, ada yang Nasrani. Sehingga kalau seandainya kita diarahkan ke sana, memang kita masih jauh untuk menghadapi yang pertama ini. Jadi perlu pembenahan agar mereka betul-betul memiliki akhlak yang mulia, baik dilihat dari segi perbuatan sehari maupun dilihat dari agamis. Terima kasih. Terima kasih. Nanti untuk yang terwujudnya akhlak mulia sudah terjawabkan oleh Pak Arif. Berprestasi, berkebinekaan global yang dilandasi nilai-nilai keimanan sesuai ajaran agama serta berwawasan lingkungan. Berbinekaan global yang dilandasi nilai-nilai keimanan. Kira-kira apakah sudah terwujud siswa-siswi kita yang seperti ini, Bapak Ibu? Bu Leni mungkin? Berkebinekaan global. Kalau menurut saya di sekolah kita ini sudah termasuk ke dalam berprestasi, berkebinekaan global. Karena apa? Dilihat dari prestasi anak-anak di SD Negeri 5 Podagung, dilihat dari bidang olahraga, dari bidang keagamaan, dari bidang ilmu pengetahuan, mereka sudah bisa mencapai prestasi. Misal diajak lomba untuk bidang olahraga, mereka bisa menjuarai juara 1 untuk sepak bola. Itu contohnya. Saya rasa cukup. Nanti untuk visi kita yang ini juga sudah terwujudkan, ya, sudah masuk di visi ini. Nilai-nilai keimanan sesuai ajaran agama serta berwawasan lingkungan. Pak Wawan mungkin bisa membantu untuk yang berwawasan lingkungan. Aku sing ngerekam aku sing
untuk visi dari nilai keimanan sesuai ajaran agama serta berwawasan lingkungan. Di sekolah kita untuk yang berwawasan lingkungan, saya kira sudah terjawab. Sekiranya anak-anak setiap pagi, setiap hari Jumat itu ada pembiasaan selain gosok gigi pertama, setelah itu mereka akan membersihkan lingkungan. Kemudian dari pihak sekolah juga telah memfasilitasi anak-anak dengan membuatkan greenhouse. Di sini diharapkan agar anak-anak itu bisa mengenal banyak tumbuhan, bunga-bunga maupun tanaman obat. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Jadi untuk visi sekolah kita itu sudah terwujudkan semuanya. Dan visi saya yang saya buat itu mewujudkan murid bertakwa, beretika dan bernalar kreatif. Kira-kira yang untuk bernalar kreatif, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan anak-anak yang bernalar kreatif? Bu Nelly mungkin bisa membantu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya mungkin bagaimana cara kita ketika kita agar bisa mewujudkan peserta didik yang bernalar kreatif, yaitu mungkin dari sekolah atau dari pihak sekolah menyediakan program-program yang bisa menumbuhkan atau bisa menarik minat bakat anak-anak sehingga anak-anak itu kreatifnya tumbuh dan juga bisa berinovatif. Contohnya kita sudah menyediakan ekstrakurikuler, terus program-program pembiasaan. Nah, dari sana itu peserta didik bisa terlihat, dan yang belum benar kreatif mereka akan akan melihat dari teman-temannya, akan belajar dari teman-temannya. Contohnya seperti menganyam. Mungkin hanya beberapa siswa yang punya kreativitas menganyam. Tapi kalau kita sudah memfasilitasi ekstrakurikuler menganyam, nanti yang belum ada bakat atau belum bernalar ingin membuat, maka mereka akan bisa terwadahi di sana. Terima kasih Bu Nelly atas paparannya. Bertakwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif. Beretika, Bu Devia mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang visi berkaitan dengan mewujudkan murid yang memiliki etika, ini sebagian sudah terlaksana. Misalnya ketika anak-anak bertemu atau berjumpa dengan gurunya itu memberi salam, kemudian berjabat tangan, kemudian kepada yang lebih tua itu menggunakan basa kromo. Tetapi kan sekarang banyak anak-anak itu basa kromonya masih pakai ngopong ya. Sehingga visi untuk mewujudkan murid yang memiliki etika ini sangat baik untuk dilanjutkan nanti. Terima kasih. Terima kasih Bu Devia. Dari visi ini saya tertarik dengan yang beretika ini. Saya ingin mempunyai program unggah ungguh boso. Mungkin di sekolah dapat diterapkan, misalnya dalam 1 minggu sekali kita ada program unggah ungguh boso untuk anak-anak, entah 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali, itu kita pembiasaan unggah ungguh boso seperti itu. Mungkin bisa diterima. Berarti apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita? Berarti sudah nih Bapak Ibu. Apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Mungkin ada yang ingin menambahkan
kira cukup karena secara apa namanya secara semua lingkup sudah ada di situ semuanya. Mulai dari lingkungan sampai dengan keagamaan masuk di situ. Berarti sudah tidak perlu ditambahkan lagi ya Pak. Penyesuaian dan tambahan sudah tidak ada. Jadi inisiatif perubahan apa terkait visi sekolah? Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua kepada sekolah mewujudkan visi sekolah. Apakah kita sudah kolaborasi dengan orang tua? Ya. Sudah, ya. Ini karena kan kita sudah mengetahui bahwa sudah sesuai, berarti kan itu tidak perlu kita bahas. Untuk kegiatan dan mencapai visi sekolah. Bentuk kegiatan mungkin ada yang bisa memaparkan. Pak Arif mungkin? Untuk kegiatan dalam artian? Untuk kegiatan yang sudah terwujud dari visi sekolah. Oh ya. Terima kasih. Jadi kalau kita simpulkan dari semua yang disampaikan oleh dari saya, kemudian Bu Yeni, Bu Pak Wawan, sama Bu Neni, sama Bu Dev, ini saya kira sudah mewakili semuanya. Ini semuanya insya Allah sudah sudah tertampung di sana semuanya. Hampir semua kegiatan yang ada di visi-visi itu sudah ada di sana semuanya. Insya Allah sudah cukup. Sudah cukup dari kegiatan semuanya, mulai dari kebersihan dan sebagainya, ini sudah mencakup semuanya pada visi misi yang kita miliki. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas sedikit diskusi mengenai visi sekolah kita. Kita sudah sedikit mereview tadi. Apakah visi kita tadi yang kita review tadi itu kalau menurut jenengan sudah berpihak pada anak belum kira-kira? Visi yang telah ada tadi itu kira-kira sudah berpihak pada anak belum? Ataukah hanya berpihak pada sekolah? Nah ini yang pertanyaan kita. Visi yang kita buat nanti kan harusnya kalau kita berkaca pada kurikulum Merdeka sekarang, segala sesuatu kan sekarang harus didasarkan pada kepentingan anak, harus berpusat pada anak, harus berpihak pada anak. Nah, kalau kita lihat review sedikit tadi itu dari visi yang ada tadi itu kan, apakah kira-kira sudah mencerminkan berpihak pada anak? Contoh kata-kata kalau kita tadi ada mungkin ditambahkan lagi di visi tadi sedikit. Nah, gini. Oke. Terwujudnya akhlak mulia. Nah, itu pasti itu sudah berpihak pada anak. Karena tidak ada penekanan. Yang namanya akhlak anak itu pasti akan bervariasi. Yang dapatkan itu sudah pasti bervariasi. Artinya kalau kita menekankan pada terwujudnya akhlak mulia, misal anak tadi itu akhlaknya ketika berjalan di depan orang yang lebih tua dengan amin, nun sewu, itu sudah memiliki akhlak mulia, kan gitu nih. Tapi kalau kita lihat berprestasi, apakah setiap anak di kelas kita sudah berprestasi? Apakah setiap anak di sekolah kita sudah berprestasi? Jangan sampai nanti visi yang kita buat ini menjadi bumerang buat kita. Artinya gini, kalau kata-kata berprestasi, misalnya, nah bener, ini kalau salah mau garisnya juga. Kalau pendapat saya, kalau pemahaman saya, kata-kata berprestasi itu seakan-akan sebuah tuntutan bagi anak agar memiliki prestasi. Karena kita tahu pasti bahwa siswa tadi itu memiliki prestasinya masing-masing. Mungkin kata-katanya mungkin sedikit kalau berprestasi ya, terwujudnya akhlak mulia berdasarkan prestasi, nah mungkin bisa seperti itu. Kalau berprestasi, kita punya indikator loh Bapak Ibu. Kalau berprestasi, kita punya indikator. Ya, indikatornya seperti apa? Indikator kita dengan indikator orang itu prestasi sudah berbeda loh ya. Misal kalau kita berbicara jenjang SD sekarang, kalau kita berbicara jenjang SD, nanti dia pasti akan masuk ke jenjang SMP. Nah, apakah nanti di jenjang SMP kita bisa memastikan anak-anak ketika masuk di jenjang SMP nanti memiliki prestasi yang sama dengan kita? Nah, karena kan ada namanya perubahan yang mungkin tidak kita
ketahui. Kita tahu di sekolahnya mulai kelas 1 sampai kelas 5 itu sangat-sangat prestasi. Kelas 6 kok mulai menurun. Nah, kemudian kita memiliki visi berprestasi. Ketika kita ada di sekolah menengah pertama, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau visi dari sekolah kita. Kira-kira nanti jadi bumerang enggak? Apalagi kalau kita berbicara sekolah di sini cukup banyak persaingan gitu ya. Nanti ada yang sedikit membolak-balikkan kata saja. Sama dulu kan, visinya di sekolahnya itu berprestasi, tapi lulusannya tidak mencerminkan siswa yang berprestasi. Wes ada sekolah di kono wis. Misal kalau ada kata-kata seperti itu kan juga akan menjadi bumerang buat kita. Tapi kalau berdasarkan prestasi, kita berkata berdasarkan prestasi itu fleksibel. Prestasinya anak apa? Misal dia bisa tuntas KKM, itu juga sudah sebuah prestasi. Nah, jadi nanti kita sedikit berhati-hati dengan kata imbuhan, kalimat yang mungkin simpel tapi bisa mungkin apa ya istilahnya ya, membuat kita tergelincir gitu. Ya, misal kalau kita yang ini yang saya sangat setuju tadi adalah dilandasi dengan keimanan. Mungkin ya berprestasi itu mungkin kata-kata bernya mungkin bisa dirubah sedikit yang seakan-akan itu bukanlah sebuah benar-benar tuntutan terhadap anak, karena kalau kita lihat anak itu kan punya kodratnya, punya prestasinya masing-masing. Kalau kita lihat tadi saya sedikit mendengar ada yang berprestasi dalam bidang agama, ada yang berprestasi dalam akademiknya, olahraganya dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan yang lain? Apakah kita tidak bisa akhirnya tidak tersentuh di situ juga gitu? Jadi kalau berdasarkan prestasi, nah berdasarkan prestasi nanti itu bisa bervariasi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, setiap anak memiliki variasinya masing-masing, keunikannya masing-masing. Nah, nanti mungkin ini yang mungkin kita review sedikit. Jadi kita nanti mereviewnya itu bukan untuk merubah tidak Bapak Ibu, cuma kita nanti hanya sedikit mereview. Yang namanya mereview nanti kan pasti ada usulan. Kalau memang usulan bisa kita terapkan, monggo. Kalau memang tidak bisa terapkan juga tidak masalah. Yang pasti produk yang diharapkan hasil hari ini itu bukanlah sepenuhnya untuk merubah visi sekolah, tapi membuat visi kita sendiri. Visi kita dalam mengajar Bapak Ibu, ya, membuat visi kita dalam mengajar. Makanya adanya visi ini, nah tadi sudah dijabarkan begitu banyak. Nah, habis ini jenengan akan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang sangat mudah. Tapi terkadang mohon maaf, jawabannya membuat kita bingung. Nah, saya nanti berharap ketika jenengan nanti dikasih pertanyaan-pertanyaan sama Bu Esri nanti, itu mohon dijawabnya bukan berdasarkan sekolah nih, itu berdasarkan jenengan pribadi. Nah, jenengan pribadi. Kalau berdasarkan sekolah, nanti jenengan munculnya itu tidak akan berpusat pada anak. Kalau berdasarkan sekolah nih, ngapunten. Karena nanti adanya sekolah itu karena adanya anak. Adanya kita bisa disebut sebagai guru karena adanya siswa atau anak-anak. Jadi nanti jenengan jawab pertanyaan ini berdasarkan jenengan sendiri, ya, berdasarkan jenengan sendiri. Nah, ada beberapa pertanyaan nanti, kurang lebih ada 6 pertanyaan. Yang itu pertanyaan-pertanyaan mudah sekali, sering sekali kita temui pertanyaan itu, namun kita menjawabnya terkadang agak bingung, gitu ya. Nah, untuk ini silakan Bu Estrin melanjutkan untuk mengisi kalimat rupa. Silakan. Bapak Ibu, nanti jenengan saya bagikan kertas dan jenengan menjawab kalimat rumpang yang ada di depan ini. Tidak boleh contekan, tapi boleh berdiskusi. Oke. Kadang-kadang kalau paman yang agak bingung gitu nih. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu, kita memimpikan murid yang artinya impian kita terhadap murid-murid kita itu seperti apa?
Ini makanya tadi saya sampaikan berdasarkan jenengan berdasarkan sekolah individu loh ya. Nah, makanya boleh sentuhan, nggak boleh sentuhan, boleh diskusi. Makanya nggak boleh antar-antar, antar nggak pulang. Hitam. Ya. Itu kan ya. Murid lulusan dari kita. Saya apa aja murid ini dia. Iya sih. Sing setelah kita. Murid besok. Murid sing aku pengen murid. Bisa dalam bentuk kalimat, bisa dalam bentuk kata. Nah, karena kan namanya mimpi itu kan dalam bentuk kata pun juga bisa. Kan gitu. Kalau dalam bentuk kalimat panjang juga nggak apa-apa. Satu pertanyaan saja. Yang atas dulu aja. Yang mungkin harus dengan jawab pertama adalah yang atas dulu. Kita memimpikan murid-murid yang monggo. Yang di kamera itu. Report ah. Kagak buat report. Bagaimana sudah Bapak Ibu? Penulisnya dulu. Dari Uul untuk yang pertama kita memimpikan murid yang seperti apa Uul? Ayo Orang kak. Terima kasih. Kalau menurut saya memang untuk pribadi saya sendiri. Saya berpikir kalau di sekolah kita selalu memberikan murid yang selalu mempunyai prestasi. Kelas ini harus ini punya prestasi ini. 20 juara semua. Tidak semua, tapi cuma kita berharap 50% memimpikan murid kalau bisa berprestasi itu dalam pelajaran ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Uul memimpikan murid yang berprestasi. Berarti Bu Uul ini sangat rajin sekali untuk memotivasi anak-anak, untuk menuntun anak-anak menuju prestasi yang baik. Dan saya lihat Ibu Devia itu memimpikan murid yang bahagia. Bagaimana Bu Devia? Terima kasih. Kalau saya nih, kita memimpikan murid yang bahagia. Kenapa? Datang ke sekolah dengan bahagia, kemudian menerima pembelajaran dengan bahagia. Kalau kita di sekolah tidak bisa membuat murid kita bahagia, nanti misalnya kalau di rumah di Senin itu sinawai, tiba-tiba di sekolah kita tambah lagi dengan beban, kasihan kan. Jadi saya ingin itu yang pertama itu muridnya bahagia dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Devia. Tadi Bu Devia memimpikan murid-murid yang bahagia. Jadi selalu ceria di sekolah, selalu senang. Jadi berangkat itu semangat, gitu ya Bu Devia. Saya ingin di Bu Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya memimpikan murid yang memiliki karakter dan membanggakan orang tua kita. Tentunya membanggakan itu lebih luas yang berprestasi juga. Wes, salah wes bentuknya. Terima kasih. Berarti dari Ibu Kepala Sekolah memimpikan murid yang banyak sekali dalam satu dijadikan satu di kata karakter nih Bapak Ibu. Bu Leni mungkin saya juga penasaran dengan Bu Leni memimpikan murid yang Kalau saya memimpikan murid yang sukses dunia akhirat, maksudnya lebih pas lagi ya Bu, di sini
maksudnya murid itu tidak hanya pintar di segi akademiknya saja, tapi juga karakternya itu tadi, akhlaknya itu tadi. Nah, kalau seandainya murid itu berprestasi hanya untuk akademiknya saja, tapi tidak diimbangi dengan agama, maka akan pincang jalannya. Begitu juga dengan agama yang tidak disertai pengetahuan juga tidak akan berkembang. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni, luar biasa sekali ya Bu Leni. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah, saya ini ingin ke Pak Wawan. Nah, aku guru moco, saya belum dibaca. Ini 1 menit. Ini saya nomor 1 aja. Oke, kita waktu 1 menit guys. Kita mengerjakan. Kita menuju ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Pertanyaan kedua adalah, kita percaya bahwa murid adalah, kita percaya bahwa murid adalah, nih, makanya nanti saya sampaikan berdasarkan jenengan saja. Kalau berdasarkan sekolah nanti banyak. Kalau berdasarkan jenengan itu pasti nah seperti ini. Yang ini. Kedek. Kedek. Sampai jam 7. Sampai jam 9. Bibit. Ben wawan kabeh. Ya. Emang. Aku jam 7 nanti buka ya. Mau deh mau. Nurun Pak Dip. Berarti nurun. Iya, cuma tak koyang. Kalau kita soalnya Setiawan kayak Setiawan kayak Bagaimana sudah nih Bapak Ibu? Pertanyaan nomor 2, monggo. Silakan, tadi kayaknya Pak Wawan minta waktu 1 menit tadi katanya. Monggo Pak Wawan. Saya ingin kepercayaannya Pak Wawan apa kira-kira ke murid. Ya, terima kasih.